Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menganalisis biaya dan harga jual produk berdasarkan data faktual dan aktual beserta contohnya. Di sini saya Muhammad Dwi Nurdin dengan NIM 24500950009 bersama ada Najwa Aulia Rahma dengan NIM 24500950005 dan yang terakhir ada Ahmad Syarif Hashim dengan NIM 24500950006. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang peran UMKM di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Kanajwa. Untuk Kanajwa dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan peran UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha mikro kecil menengah itu merupakan sebuah industri penggerak kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Namun juga merupakan usaha yang dapat membantu masyarakat kecil untuk memperoleh pekerjaan juga, pendapatan bagi hidupnya. Peranan UMKM di Indonesia seringkali dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Lalu selanjutnya, di sini ada UMKM penggerak ekonomi, yaitu yang berperan sebagai penyangga ekonomi nasional dalam situasi krisis. Karena ini sifatnya yang fleksibel dan adaptif. Keberadaan UMKM juga menjadi sarana bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan redistribusi pendapatan secara lebih merata di berbagai wilayah. Tidak hanya itu, UMKM juga menjadi inkubator penting dalam menciptakan inovasi dan wirausahawan baru yang dapat memperkuat struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan. Di slide 4, di sini ada konsep biaya produksi, yaitu total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk, dan biaya ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang ke-1 ada biaya bahan baku, yaitu komponen utama dalam pembuatan produk bersifat variabel tergantung jumlah produksi. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang terlibat langsung dalam produksi juga bersifat variabel. Dan yang ketiga, yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau kita biasa sebut dengan BOP, yaitu biaya tidak langsung seperti listrik, air, transportasi, promosi, dan penyusutan alat. Slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Kak Muhammad Dwi Nurdin. Terima kasih untuk Kanajwa untuk penjelasannya. Dijelaskan oleh Kak Ahmad Syarif Hashim tentang metode penentuan biaya. Ada metode penentuan biaya. Di sini metode penentuan biaya untuk menghitung harga pokok produksi secara tepat terdapat beberapa metode yang digunakan. Dan di sini ada 3 metodenya, yaitu yang pertama job order costing. Job order costing itu cocok untuk produk berdasarkan pesanan tertentu dan biaya dihitung per pesanan. Job order costing itu adalah perhitungan biaya berdasarkan pesanan, merupakan sistem perhitungan biaya yang mengakumulasikan biaya dan membebankan pada pesanan, pelanggan, proyek, atau kontrak tertentu dalam dokumen pendukung dasar. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah kartu biaya pesanan. Kartu ini mencatat dan meringkas belara bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk pekerjaan tertentu. Dan yang kedua yaitu proses costing. Proses costing sendiri di sini diperjelaskan yaitu perhitungan biaya berdasarkan proses. Mungkin akan ditemukan pada perusahaan yang memproduksi satu atau beberapa produk atau jasa yang homogen. Perusahaan tersebut juga seringkali memiliki produksi massal yang terus-menerus. Hal ini bersifat tidak ekonomis jika digunakan untuk menelusuri sebagai besar biaya ke suatu produk. Full costing juga dikenal sebagai biaya penuh atau absorption costing.
adalah metode penentuan harga pokok produksi yang mengikutsertakan semua biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel ke dalam harga pokok produk. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dwi Nurudin. Oke, terima kasih untuk Kak Sarif telah menjelaskan slide sebelumnya. Di sini slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita akan menggait salah satu contoh kasus UMKM yang profil usahanya yaitu namanya tuh Yasuke Kabita. Jadi kita akan menggait UMKM di bidang makanan yaitu Yasuke Jagung Susu Keju. Nah, si lokasinya tuh ada di Margasi, Bandung. Nah, kita tuh di sini akan menghitung biaya bahan bakunya terlebih dahulu. Nah, biaya bahan baku ini meliputi ada keju yang pertama dengan jumlah 2 kilo dan harga per kilonya tuh ada di 90.000. Jadi harga keju 2 kilo menjadi 180.000. Yang kedua ada jagung dengan jumlah 10 kilo, biaya per kilonya 10.000, jadi jumlah total 10 kilo itu ada di 100.000. Yang ketiga ada mentega dengan jumlah 1 kilo dengan harga sekisaran di 20.000. Lalu selanjutnya ada susu kental manis dengan jumlah 4 kaleng dengan harga per kalengnya tuh 20.000 dengan total harga 80.000. Jadi jumlah biaya bahan baku seluruhnya tuh ada di 380.000. Nah, ini tuh diperkirakan untuk produksi bahan baku ini bisa memproduksi sekitar 400 cup. Dan ini tuh kita akan membuat ini tuh perkiraan di sebulan. Oke, selanjutnya ada biaya overhead BOP. Nah, oke, di sini kita akan menjelaskan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, di sini tuh biaya BOP itu menyangkut dengan gas dan listrik. Ini kita perkirakan di sekitar di 300.000. Nah, lanjut ada air dan kebersihan kita budgetkan dengan biaya 100.000. Terus dilanjut ada promosi dan pemasaran. Kita akan mempromosikan si UMKM Yasuke ini lebih luas dengan biaya di 100.000. Nah, di sini juga ada transportasi bahan baku selama sebulan kita biayakan juga. Takutnya nanti ada yang tidak terduga juga, kita bisa pakai uang ini di sekitar 100.000. Jadi total biaya BOP-nya tuh ada di 500.000. Nah, perkiraan per cup yang kita sisipkan di biaya bahan baku itu tuh ada di biaya per cup-nya tuh BOP-nya tuh di sekitar 1.250. Si 1.250 ini tuh dari mana? Dari 500 total biaya BOP 500.000 dibagi 400. 400 ini tuh dari total kita yang akan buat dari si cup Yasuke-nya. Nah, terus lanjut ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini tuh ada di upah penjual. Nah, si upah penjual ini kita akan dibudget di sekitar 1.200.000 per bulannya. Nah, biaya tenaga kerja langsung per cupnya juga kita hitung. Jadi di 1.200.000 dibagi 400. Nah, 400 ini sama kita ambil dari si cupnya. Kita akan menjual di sekitar 400 cup. Jadi BTKL yang didapat tuh ada di 3.000. Nah, selanjutnya ada biaya peralatan. Nah, biaya peralatan ini ada gerobak dan alat masak. Nah, kita juga memperkirakan si biaya ini tuh di sekitar di 4.800.000. Nah, ini tuh perkiraan umur pakainya tuh sekitar 2 tahun atau 24 bulan.
Nah, penyusutan bulanannya tuh ada di 200.000. Kenapa 200.000? Ini tuh kita cari dari 4.800.000 dibagi 24. Nah, hasilnya tuh di 200.000 biaya penyusutan bulanannya. Nah, biaya peralatan per cupnya. Nah, kita juga akan hitung biaya penyusutan per cupnya juga. Nah, di 200.000 yang kita udah cari tadi dibagi total cup yang akan kita buat di 400. Nah, hasilnya tuh ada di 500. Nah, terus tuh selanjutnya ada biaya kemasan. Biaya kemasan ini menyangkut cup plastik dan sendok. Nah, ini juga kita hitung di 400 piece, sekitar di 160.000 totalnya. Nah, di sini juga ada biaya kemasan per cupnya. Kita hitung juga per cupnya tuh kira-kira tuh membutuhkan biaya berapa sih. Nah, kita akan membuat 400 piece, jadi 160.000 dibagi 400. Hasilnya 400 per cupnya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada komponen biaya per cupnya. Jadi, dari setelah yang saya jelaskan dari awal sampai biaya kemasan, itu kita gabungkan biaya bahan baku itu ada di 950. 950 itu dari mana? Nah, 950 itu dari mana? 950 itu dari 380.000 dibagi 400 cup, hasilnya 950 rupiah. Nah, selanjutnya BOP ini juga sama hasil dari BOP yang sebelumnya di slide selanjutnya. Yang sebelumnya. Nah, biaya BOP ini akan udah ada nih. Kita hitung biaya per cupnya udah ada. Kita masukkan juga ke yang slide selanjutnya, Pak. Nah, komponen biaya per cup kita masukkan 1.250. Terus biaya tenaga kerjanya juga kita masukkan juga di 3.000. Ini kita masukkan juga ke komponen biaya per cupnya. Terus penyusutan alat juga kita masukkan juga. Nah, yang kita udah hitung 500 ini masukkan juga ke biaya komponen per cupnya. Terus ada biaya penyusutan alat serta kemasan juga kita masukkan yang telah hitung juga dari sini. Nah, kemasan yang kita hitung 160 dibagi 400, totalnya 400 kita hitung. Lalu kita jumlahkan kira-kira biaya per cup yang kita udah total, biaya bahan baku, biaya operasional pabrik, tenaga kerja, penyusutan alat, serta kemasan. Totalnya tuh ada di 6.100. Nah, total biaya produksi ini yang kita jadikan patokan yang telah menyangkut unsur lain-lainnya gitu. Ini tuh bisa disebut dengan HPP-nya. Oke, slide selanjutnya di sini simulasi harga jual yang kita akan ambil tuh di 7.000. Kenapa 7.000? Karena kita udah mendapat keuntungan sekitar 900 rupiah dari setiap cupnya. Nah, perkiraan keuntungan sebulan kita jual itu ada di 360.000. Ini tuh dari mana? 360.000 ini dari 900 dikali 400 yang kita akan
buat per bulannya itu. Nah, hasilnya tuh ada di 360. Nah, kita juga memsimulasikan harga jual juga di sekitar di 10.000. Nah, keuntungan yang diperoleh itu ada berapa? 3.900. 3.900 ini kita menghasilkan keuntungan bulanan di sekitar 1,560 juta. Nah, lalu yang kita memperkirakan juga di harga 12.000. Nah, laba yang bisa kita dapat keuntungannya tuh ada di 5.900. Nah, 5.900 ini kita mendapat keuntungan bulanannya tuh sekitar 2.360.000. Nah, ini tuh dari mana? Ya sama dari kayak yang 900 dikali 400 cup itu. Nah, ini sama 390 dikali 400 cup. Terus yang misalnya yang harga jual 12.000, laba per cupnya 5.900 dikali 400 cup. Nah, jadi semakin tinggi volume produksi dan penjualan, semakin tinggi juga pula potensi keuntungan yang kita akan dapat gitu. Jadi semakin banyak kita menjual itu, keuntungan yang kita akan dapat semakin banyak. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ahmad Syarif. Untuk Kak Ahmad Syarif dipersilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada strateginya. Untuk yang pertama yaitu kan di sini ada harga jual minimum, di sini tertera sebagai 7.000 yang tadi Kak Dwi jelaskan. Dan kita mempunyai strategi tersendiri untuk bisa membuat keuntungan kita lebih bertambah, yaitu dengan menggunakan harga jual ideal yang di sini dijelaskan, yaitu ada Rp8.000 dan sampai dengan Rp12.000 per cup. Untuk strategi usahanya yaitu kita bisa tambahkan sebagai variasi produk atau gunakan media sosial untuk promosi, sama menggunakan efisiensi biaya operasional dan perhitungan biaya yang akurat mendorong pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis dan berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya di sini yaitu kesimpulannya adalah pemahaman yang baik mengenai perhitungan biaya produksi sangat penting bagi keberhasilan UMKM. Dengan menggunakan metode full costing, pelaku UMKM seperti Jasuke Kabita ini dapat menentukan harga jual yang realistis dan menguntungkan, sekaligus membangun fondasi bisnis yang lebih kuat dan kompetitif. Baik, saya kembalikan ke Dwi Nurudin. Terima kasih kepada Kak Ahmad Syarif serta Mbak Najwa telah mempresentasikan materi hari ini. Mohon maaf jika dari kelompok kami masih banyak kekurangan. Mohon bimbingannya kepada Pak Fredo selaku dosen pengampu. Sekali lagi dari kelompok 2 meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.